Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah, sehingga sampai sekarang kita masih bisa thalabul ilmi. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Saputra Jaya, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1 yang akan mempresentasikan tugas UTS dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA rahimahullah, yang akan menyampaikan tugas tentang ulumul Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang tak pernah lekang oleh waktu sampai sekarang. Mukjizat Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah hisiyah, artinya dapat dilihat, artinya mukjizat yang nampak oleh mata, yang kejadiannya yang dilihat oleh mata, kecuali mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling adalah yaitu Al-Quran, yang masih ada sampai sekarang, yang kekal, yang tak pernah lekang oleh waktu. Kalam Allah adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada beliau umatnya secara mutawatir, dan membacanya, apabila kita membacanya, bernilai ibadah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril. Maka Al-Quran diturunkan karena orang-orang musyrik Mekah mengatakan Al-Quran adalah sihir dan Muhammad adalah orang gila. Itu semata-mata karena kebencian mereka dan ketidakpastian mereka menghadapi kalam Allah ini. Maka Allah SWT sendiri yang menjawab kedustaan mereka itu. Maka diturunkan Al-Quran untuk menjawab kedustaan mereka atas Al-Quran ini. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran, meliputi berbagai aspek seperti nuzulul Quran, asbabun nuzul, makkiyah dan madaniyah, nasikh wal mansukh. Ulumul Quran itu sangat penting dalam memahami Al-Quran secara mendalam. Bagi orang yang ingin memahami ilmu Al-Quran, maka ulumul Quran adalah ilmu yang penting baginya untuk diperdalam, karena mencakup berbagai aspek dalam agama Islam, termasuk studi sebab-sebab turunnya ayat, ilmu tafsir, dan ilmu qiraat. Al-Quran mengacu pada ilmu-ilmu yang mempelajari Al-Quran secara mendalam, termasuk ada asal-usul Al-Quran, tata bahasa, konsep sejarah, dan kajian teks itu sendiri. Fungsinya sangat penting dalam mempelajari Al-Quran, yaitu membantu seorang muslim memahami makna Al-Quran dan menjelaskan ayat-ayat yang sulit dan mendorong refleksi dan tindakan. Yang pertama yaitu nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan dua cara. Yang pertama turun sekaligus, yang kedua turun bertahap. Turun sekaligus, Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz
ke Baitullah pada malam Lailatul Qadar di langit dunia. Yaitu turun 30 juz turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat pertama, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, turun secara bertahap. Al-Quran turun bertahap selama 23 tahun dengan tujuan agar mudah dipahami manusia, mudah diamalkan, mudah dibaca dan mudah dihafalkan dan sesuai dengan karakter manusia. Allah berfirman, "Qarra'na faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila." Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Al-Quran turun dari langit ke bumi melalui malaikat Jibril dengan ditalaki ke Rasulullah SAW. Beliau kadang dengan cara menyamar seperti manusia yang mirip dengan sahabat Ad-Dihya Al-Kalbi. Jadi Rasulullah turun menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW dengan menyerupai manusia, dengan menyerupai sahabat Nabi, yaitu sahabat Ad-Dihya Al-Kalbi. Adapun malaikat Jibril menyampaikan wahyu ke Rasulullah SAW dengan cara yang lain, yaitu cara yang berat bagi Rasulullah SAW, dengan cara datangnya kepadanya suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang memengaruhi kesadaran Nabi Muhammad SAW sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Dan cara ini adalah cara yang paling berat bagi Rasulullah, karena datang dengan suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan dengan 7 qiraat, maka bacalah dengan qiraat yang mudah. Al-Quran ini turun dengan 7 bahasa. Ini adalah permintaan dari Nabi Muhammad SAW, mengingat orang-orang Arab pada waktu itu membaca Al-Quran dengan dialek yang berbeda-beda, sebagaimana dinyatakan hadis yang artinya, "Aku pun terus meminta agar ditambah, dan beliau memberikan tambahan hingga selesai sampai 7 huruf." Nabi SAW meminta adanya 7 dialek bahasa dalam Al-Quran. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi umatnya. Kemudian apabila kita membaca Al-Quran dengan salah satu dari 7 huruf itu, maka bacaannya dibenarkan. As-sahih membaca Al-Quran dengan 7 dialek tersebut. Salah satu pertimbangan sahabat Nabi dalam menyatukan dialek Al-Quran adalah untuk menghindari perpecahan di tengah kaum muslimin, karena perbedaan dialek bahasa pada saat itu. Ayat yang pertama turun yaitu ayat Al-Alaq, ayat Al-Alaq 1-5. Kemudian ayat yang terakhir turun yaitu yang pertama ayat tentang riba, surah Al-Baqarah ayat 278, berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Ayat yang kedua, surah Al-Baqarah 281,
yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Waspadalah terhadap suatu hari kiamat yang padanya kamu suka dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang-orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan mereka tidak dizalimi. Ayat yang ketiga yaitu ayat tentang hutang. Al-Baqarah 182. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh ila akhir ayat. Itu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ayat Al-Baqarah 282, ayat tentang hutang, di mana ayat ini dalam Al-Quran mencapai satu halaman atau satu muka di dalam Al-Quran. Jadi adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Yang keempat, surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Ayat yang kelima yaitu An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Selanjutnya ulumul Quran selanjutnya itu asbabun nuzul. Para ulama, baik ulama saleh maupun khalaf, sepakat tentang pentingnya mempelajari asbabun nuzul, karena tidak mungkin kita bisa memahami makna kandungan isi Al-Quran secara komprehensif atau secara menyeluruh tanpa mengetahui sejarah ditentukannya atau sebab diturunkannya suatu ayat. Imam Al-Wahidi rahimullah dalam kitabnya beliau mengatakan, la yumkinu ma'rifatu tafsirul ayah dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin kita dapat menafsirkan ayat tanpa mengetahui kisah ayat itu dan uraian tentang turunnya. Dalam riwayat lain, Ibnu Daqiq Al-Id berkata, mengetahui bayan atau uraian tentang asbabun nuzul adalah cara yang kuat atau cara yang efektif untuk memahami Al-Quran. Manfaat kita mempelajari asbabun nuzul: yang pertama, mengetahui hikmah ayat. Kedua, mengetahui istinbat ayat atau mengetahui metode-metode dalam mengkaji ayat. Yang ketiga, memudahkan alkulturasi ayat. Yang keempat, mengetahui latar belakang ayat. Kelima, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat. Keenam, memudahkan hafalan. Yang ketujuh, menafsirkan ayat dengan tepat. Pembahasan selanjutnya yaitu setelah nuzulul Quran, asbabun nuzul, yaitu nasikh wal mansukh. Definisi nasikh adalah secara bahasa nasikh adalah menghilangkan atau al-ibdal atau mengganti. Secara istilah yaitu hukum syariat yang terdahulu diganti dengan hukum syariat yang terbaru. Cara mengetahui adanya nasikh wal mansukh: yang pertama adalah adanya riwayat yang jelas. Kedua, ijma' yang disampaikan oleh para ulama. Yang ketiga, mengetahui sejarah ayat atau ayat yang terdahulu atau ayat yang setelahnya. Yang keempat, mengetahui macam-macam nasikh. Contoh nasikh wal mansukh: yang pertama, hukum ziarah. Ziarah pada masa awal Islam itu dilarang karena khawatir jadi tempat kesyirikan. Tetapi ketika para sahabat sudah kuat, maka Rasulullah membolehkan ketika iman para sahabat sudah kuat, supaya bisa mengingat kematian. Jadi ziarah pada awalnya dilarang oleh Rasulullah karena menjadi tempat kesyirikan. Kuburan menjadi tempat kesyirikan bagi mereka.
karena pada saat itu iman para sahabat belum sempurna, sehingga ketika iman para sahabat sudah sempurna, sudah kuat, maka Rasulullah membolehkan. Kenapa? Agar menjadi pengingat bagi mereka bahwa kita akan mengalami kematian. Contoh yang kedua yaitu dulu orang-orang diharuskan wudhu ketika setelah selesai makan daging atau makanan yang telah disentuh oleh api. Dan dinasih sekarang dibolehkan untuk memakan daging dan tidak harus berwudu. Yang ketiga, dulu orang-orang bekam itu membatalkan puasa, baik yang bekam atau yang dibekam. Contoh dalam Al-Quran, hukum nasih ini hanya berlaku untuk perintah dan larangan. Yang pertama, ayat dinasih dan ayat. Contohnya tentang ayat khamr. Ayat khamr turun sebanyak 4 kali. Yang terakhir adalah hukum yang final, yaitu surah Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 219, dinasih surat Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, ayat dengan sunnah. Jadi ayat yang dinasih dengan sunnah. Yang ketiga, hadis dinasih dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 144. Yang keempat, hadis dengan hadis, yaitu hukum ziarah. Pertama, hukum ziarah, hukum bekam, dan nikah mu'tah. Bentuk nasih dalam Al-Quran, yang pertama, dihapus bacaan dan hukumnya. Tentang masalah radha'ah atau menyusui, batas menyusui 10 sehingga batas dalam menyusui pada masa awal Islam itu 10 sehingga menjadi muhrim saudara seperempuan, kemudian diubah menjadi 5 kali. Jadi batas menyusui itu 10, jika lebih maka menjadi muhrim atau saudara sepersusuan. Kemudian dinasakh atau diubah menjadi 5 kali. Jadi hukum ini dihapus bacaan dan hukumnya sudah dihapus. Kemudian yang kedua, dinasakh hukumnya tetapi bacaannya masih ada. Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Yang ketiga, bacaan tidak ada hukumnya, masih ada. Bacaannya tidak ada dan hukumnya masih ada. Contohnya ayat-ayat tentang rajam bagi pelaku zina yang muhsan atau seorang yang sudah menikah berzina. Jadi bacaan sudah tidak ada tetapi hukumnya masih ada. Hikmah kita mempelajari nasikh wal mansukh yaitu mengetahui tahapan syariat Islam untuk kemaslahatan yang lebih baik, memberikan keringanan, menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Selanjutnya, muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat artinya mutqin, wadih atau jelas, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada kesamaran. Ia hanya memiliki makna yang satu yang jelas dan tidak memiliki kesamaran yang lain. Mayoritas ayat Al-Quran adalah ayat muhkamat. Contohnya surah An-Nur ayat 4, Al-Ikhlas surah Al-Ikhlas dan surah An-Nisa ayat 36. Selanjutnya mutasyabihat, yaitu serupa atau mirip dengan satu dengan yang lain terkait masalah kesamaran dari sisi makna suatu lafaz, seperti ayat yang didahului huruf muqatta'ah, seperti Alif Lam Mim, itu huruf muqatta'ah. Atau ayat-ayat yang banyak perspektif atau khilaf. Contoh Al-Maidah ayat 6 dalam kata arjulakum, artinya basuh. Kemudian sama seperti arjulikum, artinya usaf.
Jadi ayat itulah contoh ayat mutasyabihat. Cara kita mengetahui ayat-ayat mutasyabihat atau ayat muhkamat, yang pertama tahu terjemahannya. Jadi kita tahu akan terjemahannya. Yang kedua, mengetahui ayat mutasyabihat dengan cara ditafsirkan. Ketiga, perhatikan kesamaran dalam lafaz. Kesamaran ini dapat terjadi karena penjelasan dalam ayat tersebut tidak lengkap. Keempat, perhatikan konteks historis di mana ayat tersebut diturunkan. Yang kelima, pertimbangkan hadis-hadis yang sahih. Keenam, pertimbangkan konsensus ulama terdahulu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam materi tentang ulumul Quran, dalam poin-poin nuzulul Quran, asbabun nuzul, nasikh wal mansukh, muhkam dan mutasyabihat. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi anak pribadi khususnya dan bagi orang lain bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, apabila ada kesalahan kata itu datangnya dari diri pribadi, dan apabila ada kebenaran dalam penyampaian ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.